Bapak Ibu, saya percaya berapapun kita yang hadir di tempat ini, Tuhan ada di tengah-tengah kita, amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau menikmati pujian, menikmati hadirat Tuhan, menikmati lawatan Tuhan di tempat ini. Siapkan hatimu, siapkan hidupmu, bawa dan persembahkan di hadapan Tuhan. Bapa, sungguh kami percaya bahwa Engkau Allah yang telah memanggil kami ke tempat ini, dan Engkau juga yang hadir di tempat ini bersama-sama dengan kami. Engkau yang akan melawat kami, Tuhan. Engkau yang akan menjamah setiap hati kami, setiap hati yang haus, hati yang rindu, hati yang lapar akan Engkau. Engkau akan memberi kepuasan. Engkau akan mengenyangkan setiap kami, menyembuhkan setiap kami, Tuhan. Di dalam setiap pergumulan hidup kami, di dalam setiap beban kami, Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang kami percaya. Engkau Tuhan yang kami andalkan, satu-satunya prioritas di dalam hidup kami. Dengan iman kami percaya Tuhan sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap untuk memuji menyembah Engkau, memuliakan Engkau Tuhan. Berkati ibadah kami pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh
iman percayamu. Katakan, Yesus, hanya Tuhan satu-satunya yang kita percaya. Dengan iman kami percaya Tuhan, hanya Engkau satu-satunya Allah yang kami perlukan.
setiap kehidupan kami Tuhan. Sesulit apapun langkah jalan yang kami lalui, kami mau percaya dengan iman kami. Engkau satu-satunya Allah yang sanggup. Hanya Kau yang sanggup menolong kami Tuhan. Ajar kami Tuhan selalu memprioritaskan Engkau. Engkau yang memegang kendali dalam hidup kami. Kami tidak tahu apa yang dihadapi oleh jemaat-Mu Tuhan. Tapi kami percaya ketika kami menyerahkan setiap permasalahan kami, setiap pergumulan kami ke dalam tangan, Tuhan akan melakukan perkara yang besar bagi kami. Ajar kami untuk mengandalkan Engkau. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Hanya Kau Tuhan satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Satunya yang mari semuanya kita bangkit berdiri. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. kekuatan kami. Engkau Allah pengharapan
kami, perlindungan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu Tuhan, kami mau bersorak-sorai memuji memuliakan Engkau di tempat ini. Biarlah sukacitamu memenuhi setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua katakan amin. Haleluya. Semua yang bersuka cita angkat tanganmu, lambaikan tanganmu. Yang bersuka cita, haleluya. Berikan senyummu bagi saudara-saudara kita yang ada di sebelah kanan kiri belakang kita. Senyum yang terbaik. Haleluya. Orang-orang yang tersenyum akan memberkati. Amin. Haleluya. Mari kita mau memuji Tuhan. Kita minta Tuhan untuk mengajar kita untuk tetap berdiam di dalam hadirat-Nya. Semua yang bertepuk tangan buat Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Saat ku berpaling, ku temukan cintamu.
sukacita, amin. Haleluya, kasih Allah tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Mari semua yang memuji Tuhan kembali. Duduk saudaraku. Kasih Allah tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Biarlah sukacita Tuhan tetap memenuhi hidup kita. Apapun pergumulan saudara, apapun permasalahan saudara, Tuhan katakan tetap bersyukur, tetap bersukacita. Amin. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan. Kita mengangkat amplop persembahan kita akan dengarkan firman Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah Bapa kami dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punya mula kebenaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Engkaulah tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Tuhan kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Aku tahu ya Tuhanku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka kami pun mempersembahkan semuanya ini dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah Kau lihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita.
Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Bapa-bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umat-Mu yang demikian ini, dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu. Kami bawa persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh kami mengucap syukur Bapa atas kasih karunia-Mu, atas kebaikan-Mu dalam hidup kami, buat penyertaan-Mu yang tiada hentinya Tuhan. Sungguh kami bersyukur Bapa. Kami telah membawa korban syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkenan Bapa melalui korban pujian penyembahan kami Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Berkati Tuhan setiap kami. Berikan kami hikmat dan marifat agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan hati seorang hamba dan telinga seorang murid boleh kami terima Tuhan pada saat ini Tuhan. Agar kami mau mendengarkan dengan baik-baik, juga kami mau melakukannya dengan setia. Terpujilah nama Tuhan Allah kami Yesus Kristus kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih buat tim profetik yang telah melayani. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Ya, pada tema minggu ini masih juga tentang iman.
Jadi iman. Sepanjang tahun ini kita akan berbicara tentang iman. Sebab kalau kita kupas tentang iman itu bukan sedikit, tetapi banyak sekali mengenai perihal iman. Sebab percaya itu bukanlah hal yang mudah. Bahkan di dalam kitab Lukas dikatakan kepada seorang yang kaya dan seorang yang miskin. Seorang Lazarus miskin setelah mati ia berada di pangkuan Abraham. Tetapi yang satu orang kaya mati langsung berada di jurang maut. Dan kata orang kaya tersebut, "Bapak, masih ada di rumahku orang-orang yang tidak percaya. Bangkitkanlah, kiranya engkau mau membangkitkan dari antara orang mati ini agar mengabarkan Injil kebenaran kepada saudara-saudaraku." Tetapi Abraham katakan, "Sudah ada kitab-kitab dan kesaksian para nabi. Sekalipun orang mati dibangkitkan kembali dan bersaksi, mereka tidak akan percaya kalau tidak mendengar kesaksian dari kitab-kitab para nabi." Makanya kita perlu pahami ini. Supaya apa? Supaya kita semakin kuat, semakin percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tema kita minggu ini yaitu Kristus pusat iman kita. Jadi Kristus pusat iman kita, berpusat kepada Kristus, artinya berfokus kepada Kristus. Seringkali bukan Kristus pusat iman kita, malahan tentang kesembuhan. Iman kita sembuh kepada apa yang dihasilkan oleh iman kita kepada Yesus. Sebenarnya bukan itu tujuan kita. Iman kita harus tertuju pada Yesus, bukan kepada berkat. Banyak orang salah tafsir, salah mengerti. Betul, di dalam Yesus ada berkat yang berlimpah, betul. Gak bisa dipungkiri hal itu. Kita lihat perjalanan bangsa Israel, dari kelaparan, dari kehausan, semuanya diberikan Tuhan. Semuanya ditambahkan kepada bangsa Israel dari Tuhan. Bahkan gak ada daging, didatangkan burung puyuh. Makanya kita perlu mengerti dan perlu mengenal lebih dalam tentang Yesus. Supaya apa? Supaya kita tahu apa yang menjadi kehendaknya. Supaya kita tahu bagaimana cara menyenangkannya. Supaya kita dapat bergaul intim dengan Tuhan. Bergaul itu enggak gampang. Ketika kita bergaul biasanya karena satu frekuensi, satu pikiran, satu tujuan, satu visi, satu misi. Tetapi terkadang ketika kita udah beda visi, beda tujuan, beda arah, kita enggak bisa bergaul. Makanya kalau kita berbeda visi sama Tuhan, kalau Tuhan berbicara tentang kerajaan surga, memperluas kerajaan surga, berbeda visi dengan kita nggak bisa sejalan sama Tuhan, kita nggak bisa bergaul sama Tuhan. Makanya kita harus sevisi dulu sama Tuhan, satu misi dulu sama Tuhan. Jadikanlah segala bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Baru kita ngerti bahwa apa yang menjadi kerinduan Tuhan, bahwa apa yang harus kita lakukan. Itulah namanya pergaulan. Ada kekompakan, ada kesehatian, ada kesepikiran. Makanya untuk membangun ini bukanlah hal yang mudah. Banyak orang berkata percaya, ya. Banyak orang berkata percaya. Makanya kita harus mengerti juga bahwa surga itu memiliki tingkatannya. Bukan semata-mata kita percaya masuk surga gitu, terus mendapatkan kedudukan paling tinggi, enggak. Makanya kita berusaha mencapai surga yang paling tinggi. Bahkan dikatakan di dalam Matius 5, kita bisa lihat ketika Tuhan Yesus menerangkan tentang hukum Taurat. Satu titik iota pun tidak akan hilang selama langit dan bumi belum lenyap. Makanya aku berkata kepadamu, kata Yesus apa? Barang siapa yang meniadakan satu saja hukum Taurat dan tidak mengajarkannya kepada orang, dia akan menempati sorga yang paling bawah, yang paling rendah.
Tetapi barang siapa yang mengajarkan hukum Taurat, ini dia akan menempati sorga yang paling tinggi. Dan kita berusaha untuk mendapatkan sorga yang paling tinggi. Makanya kita di sini sedang berjuang. Berbeda, kita semua harus berbeda dari orang-orang percaya yang lainnya. Kita harus menghasilkan buah dalam kehidupan. Makanya kita butuh hubungan. Iman dibangun melalui hubungan dan ikatan. Ada hubungan, ada ikatan. Bukan hanya sekedar hubungan tetapi terikat. Ada ikatan, kita susah lepas. Kita tahu bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Yes, betul. Tetapi kalau tidak ada yang mengikatnya, kita malas baca firman, gak akan tumbuh. Makanya kita butuh hubungan dan pengikat. Hubungan dapat terjadi apabila ada pengenalan. Makanya ketika kita juga ada fasenya, ketika kita masa remaja, kenal, baru ada hubungan. Bukan ada hubungan dulu baru kenal. Biasanya seperti itu. Kenalan dulu baru ada hubungan. Tanpa kita kenal nggak ada hubungan. Makanya kita perlu mengenal Sang Pencipta. Kita mengenal melalui apa? Melalui firman Tuhan. Saat teduh. Dari sinilah kita berkomunikasi. Cara kita berkomunikasi melalui doa. Banyak kok tokoh Alkitab yang bergaul intim dengan Tuhan. Banyak sekali. Makanya kita perlu membaca firman Tuhan agar kita juga dapat bergaul intim dengan Allah. Sebab ketika kita udah punya Tuhan, nah ini dia yang menariknya adalah ketika kita sudah kenal sama Tuhan, udah berpartner sama Tuhan, Tuhan udah menjadi friendship kita, best friendnya kita, bestinya kita. Bayangin, itu pasukan Gideon bawa ribuan pasukan untuk mengepung bangsa Midian. Disuruh kurangin, bayangin 135.000. Sampai dikatakan di dalam Alkitab itu bangsa seperti pasukan itu seperti pasir di laut, tidak terhitung jumlahnya. Tetapi Gideon membawa hanya 300 pasukan. 300. Mereka nggak bawa pedang. Mereka nggak bawa panah lain. Beda ceritanya kalau berperang bawa pedang sama bawa panah, bawa tombak, bawa perisai, itu beda cerita. Sama Yesus enggak. Sama Allah berbeda. Mereka hanya bawa sangkakala dan buyung. Di tangan kanan sangkakala, buyung tangan kiri. Dan apa yang terjadi? Kocar kacir semua. Semuanya saling bunuh, saling berperang dengan sebangsa sendirinya. 120.000 habis. 15.000 kabur. Dapat. Habis juga. Makanya ketika kita berpartner sama Tuhan, kita melakukan perkara yang besar. Yang mengherankan. Yang membuat orang sampai terheran-heran. Maka dari itu kita butuh hubungan. Ketika kita mau melakukan perkara yang besar itu. Tanpa hubungan kita gak bisa melakukan perkara yang besar. Kita hanya sebatas percaya saja. Percaya saja. Makanya kita harus membangun hubungan tersebut. Banyak sekali alasan kita ketika kita mau membangun hubungan. Wah, sibuk Tuhan. Sibuk. Saya sedang sibuk ini. Saya sedang sibuk itu. Saya sedang melakukan ini. Saya sedang melakukan itu. Kesibukannya banyak sekali ketika membangun hubungan dengan Tuhan. Tetapi ketika Tuhan izinkan di fase yang paling rendah, titik yang paling rendah, mengalami kebangkrutan, mengalami kesusahan, aniaya, penderitaan. Disitulah sebenarnya fase kita yang menguntungkan hubungan kita dengan Tuhan, di mana kita dekat sama Allah, di mana waktu kita tidak tersita untuk hal-hal duniawi, di mana waktu kita fokus sama Tuhan. Dan itu Tuhan terkadang izinkan hal itu supaya kita sadar hanya Tuhan yang berharga di dalam dunia ini. Sebelum kita kehilangan semuanya, mungkin ada yang berharga. Mungkin keluarga bagi kita berharga, bisa. Anak bagi kita terlalu berharga, bisa.
Istri terlalu berharga bagi kita, bisa. Atau suami, atau bapak, atau ibu, semuanya bisa jadi berhala. Tapi kata Yesus, apa yang diajarkan? Barang siapa mengasihi saudaranya lebih daripadaku, ia tidak layak menjadi muridku. Barang siapa mengasihi ayah dan ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak menjadi muridku. Makanya kita harus paham akan hal ini, bahwa Yesus ini satu-satu hal, satu-satunya yang harus kita buat paling berharga. Harus yang kita buat jadi prioritas utama. Sebab di dalam Yesus lah segala yang kita cari itu semua di dalam Yesus. Segala yang kita kejar selama ini itu semua di dalam Yesus. Cuma kita nggak sadar, kita lupa, kita silau akan dunia ini. Makanya firman ini menegur kita, bukan hanya menegur Bapak Ibu, tapi menegur saya juga, mengubahkan supaya kita hidup semakin intim dengan Tuhan di akhir zaman ini. Semakin jahat, bukan semakin baik, tapi semakin jahat. Dalam proses pengenalan akan Tuhan, barulah dapat terjalin hubungan, yaitu melalui firman Tuhan. Mengalami Tuhan secara langsung, itulah yang akan membawa ikatan bagi kita dalam ketergantungan hidup kita terhadapnya. Jadi ketika kita sudah mengalami Tuhan, itu yang membuat kita terikat, yang membuat kita percaya daripada orang lain, yang membuat kita mengandalkan Tuhan. Sebab kenapa? Sebab Tuhan udah bertindak. Jangan sampai kita seperti bangsa Israel, udah melihat mujizat, wah, air dari bawah, wah, daging dari segala arah, roti mana, segala macam udah mereka lihat, laut terbelah. Enggak hanya sekali, 2 kali sungai Yordan kering. Mereka berada di tengah-tengah sungai Yordan, luar biasa. Tetapi apa yang terjadi? Berontak lagi, sembah berhala lagi. Secara tidak langsung hidup manusia itu terkadang seperti itu. Siklusnya seperti kitab Hakim-Hakim. Berdosa, berontak, berdosa, mengalami penindasan. Mengalami penindasan, baru berseru pada Tuhan, dibebaskan. Hidup damai berapa puluh tahun, hidup damai. Kembali lagi, berontak lagi, buat dosa. Kitab Hakim-Hakim seperti itu siklusnya, berputar-putar seperti di padang gurun. Dan hal itu jangan sampai terjadi pada diri kita. Makanya kita perlu mengenal Tuhan. Sebab ketika kita mengenal Tuhan, ada hubungan yang terjalin. Ada hubungan yang terjalin. Kita buka di dalam Kolose pasal 1 ayat 24 sampai 29. Kolose pasal 1 ayat 24 sampai 29. Kita akan membacanya secara bergantian. Mari kita bersama-sama memperkatakan Taurat Tuhan. Saya akan membacakan ayat yang genap. Saya minta untuk jemaat Tuhan membacakan ayat yang ganjil. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari keturunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus.
Hanya di dalam Yesus kita kuat. Hanya di dalam Yesus ada kekuatan. Nah, ini dia yang menariknya adalah hidup intim dengan Tuhan atau bergaul. Di dalam tokoh Alkitab itu yang dikatakan ketika saya searching di Alkitab, kalau kita buka di Bible smartphone kita searching aja kata bergaul, cuman ada 2 ditemukan. Yang memang bergaul, dituliskan bergaul dengan Allah, yaitu Henok. Ada 3, Henok, Nuh, dan Ayub. Dan di sini terdapat di Kejadian 5 ayat 24. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Dan yang kedua, Nuh. Inilah riwayat Nuh di Kejadian 6 ayat 9. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Di Ayub 29 ayat 4, seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Yang kita mau sama-sama belajar itu adalah ada buahnya. Ada buahnya. Ada bonusnya, ada hadiah bagi kita ketika kita bergaul karib dengan Allah. Kita tahu bahwa Henok diangkat, tidak mengalami kematian. Henok diangkat oleh Allah, langsung masuk kerajaan surga, tidak mengalami kematian. Terus Nuh, mendapatkan kasih karunia Tuhan dari orang-orang sezamannya. Dia hidup tidak bercelah. Ini buahnya. Ketika kita hidup bergaul karib dengan Allah, ini buahnya. Dia hidup tidak bercacat dan tidak bercelah di hadapan Tuhan. Diselamatkan dari kepunahan bumi. Air bah, dia yang selamat dan seluruh keluarganya. Padahal dicatat hanya Nuh yang bergaul. Tetapi sekeluarganya diselamatkan. Ada buahnya, ada hasilnya yang dapat kita lihat. Begitu juga dengan Ayub. Ketika dia bergaul karib dengan Allah. Apa buahnya, apa hasilnya? Dia dapat bertahan dalam masa kesukaran. Gak semua orang bisa dapat bertahan dalam masa kesukaran. Banyak bahkan iman yang gugur. Demas salah satunya, kembali kepada dunia. Kembali kepada dunia. Rekan kerja Paulus. Banyak yang meninggalkan Yesus juga. Bahkan murid-murid Yesus juga banyak meninggalkan Yesus. Makanya kita di sini perlu bergaul karib dengan Allah. Dan juga di dalam Hosea pasal 6. Nah ini dia yang menariknya. Hosea pasal 6 boleh dibantu ditampilkan LCD. Hosea pasal 6. Ya. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan. Ajakan bertobat dari Hosea. Mari kita berbalik kepada Tuhan. Sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita. Secara enggak langsung. Yang telah memukul dan yang akan membalut. Jadi di sini Hosea menerangkan bahwa gambaran Allah itu sebagai bapa. Ketika anak nakal dihantam, tapi ketika terluka dibalut. Sebab kenapa? Sebab dihantam karena berbuat dosa, karena berbuat salah. Makanya di sini diajak, ada kata ajakan bertobat. Next. Ayat 2. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita. Di sini ada harapan. Dan kita akan hidup di hadapannya. Next. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ini poin yang pertama. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Next. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi
dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Next. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Jadi ketika kasih kita seperti Efraim dan Yehuda, seperti Yehuda yang kadang timbul, kadang muncul, kadang timbul, kadang muncul, seperti ini. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Next. Ini dia yang menariknya. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Dalam hal ini Tuhan menyatakan bahwa korban itu nanti belakangan. Yang pertama itu pengenalan akan Allah. Dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Melalui perantaraan Nabi Hosea, Yesus menyatakan kasihnya. Bahkan melalui sikap Hosea yang istrinya kembali menjadi wanita malam. Tetap Hosea cari, Hosea tebus. Gambaran seperti suami istri, gambaran seperti bapak dan anak. Di situ udah Tuhan jabarkan kasihnya begitu besar. Makanya engkau kenal aku dulu, kata Tuhan. Makanya ada fase di mana kita dapat membangun hubungan. Membangun hubungan hamba. Ya, pertama itu hamba. Kedua anak. 3 sahabat. Baru istri. Seperti pasangan, intimasi. Maka ada tahapan, ada proses-proses yang perlu kita lalui. Ada proses-proses yang perlu kita lalui. Hanya suami istri yang berani telanjang bersama-sama, melihat ketelanjangan mereka, enggak malu. Coba kita telanjang di hadapan orang, malu enggak? Malu. Begitu juga dengan kita di hadapan Tuhan, ketika Tuhan mengasihi kita, ditelanjangi. Tetapi Tuhan menelanjangi bukan untuk mempermalukan. Perlu kita pahami ini. Sebab kenapa? Sebab ketika Tuhan bertemu wanita Samaria di dekat sumur, bawalah suamimu padaku. Aduh Tuhan, aku ini belum ada suami ya. Di situ dijabarin Tuhan semua, dikasih tahu, kau udah punya suami, bahkan 5. Wah, makanya di sini kita harus mengerti bahwa Tuhan menelanjangi itu bukan untuk mempermalukan kita, supaya kita bertobat. Bahkan ketika ada seseorang yang dipermalukan, ditelanjangi di depan umum. Seorang pembuat zina, wah, ditelanjangi. Hukum Yahudi, kedapatan berbuat zina, rajam sampai mati. Lempari batu sampai mati, hakimi. Tetapi Yesus di situ malah melindungi. Dilindungi sama Yesus. Makanya ketika kita terbuka sama Tuhan, kita dipulihkan. Kita diselamatkan. Makanya ada hubungan. Tanpa hubungan itu gak mau kita terbuka sama Tuhan. Tanpa ada hubungan itu, kita gak dapat dipulihkan. Hanya sekedar percaya tanpa mengaku dosa. Makanya Tuhan berkata, maukah engkau disembuhkan? Ya, ketika orang itu berada di bait Allah, wah, disembuhkan. Tapi pada hari Sabat, apa yang terjadi? Malah Yesus diadukan. Aku sembuh karena Yesus. Datang Yesus kepadanya, janganlah engkau berbuat dosa lagi, supaya jangan berbalik kepadamu penyakit yang lebih jahat, penyakit yang lebih parah. Makanya di sini yang menariknya tuh bukan tentang mujizat Yesus, buta melihat, lumpuh berjalan terus, mujizat-mujizatnya mengenai kesembuhan ilahi, pendarahan, enggak, bukan itu yang menariknya. Yang menariknya adalah hidup orang diubahkan. Hidupnya diubahkan, dosanya diampuni. Makanya jangan sampai kita mengejar kesembuhannya saja, jangan kita mengejar berkatnya saja, jangan kita mengejar hal-hal yang duniawi, tetapi kita kejar diubahkan hidup ini, karakter kita diubahkan menjadi baru serupa dengan Yesus. Sebab Injil benar, kalau ada Injil yang benar, ada Injil yang palsu.
Sebab Injil yang benar akan menuntun kita menurut keserupaan dengan Allah. Makanya kita semakin dekat dengan Allah. Kristus adalah pusat iman, sentral dari segala kehidupan kita. Nats ini memberikan kepada kita alasan mengapa Kristus layak menjadi pusat kepercayaan kita. Yang pertama, Kristus rela menderita. Untuk itu kita perlu pengenalan akan Allah. Sebab kenapa? Sebab di dalam kitab Hakim-Hakim juga udah dijelaskan bahwa Gideon membuat efod. Dia nggak kenal betul. Yefta mengorbankan anak sulungnya, anaknya. Apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran manusia? Makanya kita jangan sampai salah mengorbankan. Jangan sampai kita salah memberikan korban. Jangan sampai kita melakukan apa yang tidak Tuhan senang. Udah jelas di dalam kisah Abraham, ketika Abraham mau mengorbankan Ishak, Tuhan berikan kok pengganti Ishak. Tuhan kita bukan seperti dewa-dewa orang Kanaan. Makanya di sini penting sekali membangun hubungan dengan Tuhan. Kita mengenal, kita tahu apa yang Tuhan suka. Sama seperti kita membangun hubungan sama pasangan kita tahu apa yang dia sukai. Apa yang membuat dia marah kita tahu, kita mengerti. Jadi ada saling menerima. Untuk itu kita mengerti. Mengapa kita harus memusatkan Yesus di dalam iman kita? Yang pertama adalah karena Kristus rela berkorban. Ini baru masuk poin yang pertama. Tapi singkat saja. Di dalam sini, di dalam 1 Kolose 1 ayat 24, sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Di sini Paulus bermegah diri loh. Dia bersukacita, dia bangga akan penderitaannya. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita. Karena siapa? Karena kamu, karena jemaat. Dan menggenapkan dalam dagingku. Dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Bergaul dengan Tuhan yang akan membawa kita kepada pengenalan akan Dia. Oke, ada dikasih warning. Bergaul dengan Tuhan yang akan membawa kita kepada pengenalan akan Dia. Pemahaman kita akan diubahkan. Seperti pemahaman dasar bahwa mengikut Yesus dapat berkat. Mengikut Yesus, bergaul intim dengan Yesus mendapat mujizat. Mengikut Yesus, bisnis lancar, pekerjaan lancar, untung, tidak rugi, tidak ada belalang pelahap. Semuanya berkat, ya. Yes. Itu pemahaman dasar. Teologi kemakmuran. Di mana Tuhan memberkati, Tuhan melimpahkan berkatnya. Tapi pemahaman yang benar akan membawa kita, nah ini dia, pemahaman yang benar akan membawa kita melihat bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang berharga. Semua lain gak berharga. Semua lain gak ada harganya. Sama seperti Paulus. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Segala sesuatu pencapaian itu dianggap Paulus rugi. Karena apa? Karena dia udah kenal Yesus. Karena udah hidup intim dengan Yesus. Begitu juga Daud. Lebih baik 1 hari di pelataranmu Tuhan, daripada aku 1000 hari di tempat yang jauh. Umur panjang kalau jauh dari Tuhan ngapain? Lebih baik sebentar. Itu maksud Daud. Lebih baik sebentar tetapi diam dalam hadirat Tuhan. Diam dalam pengenalan Tuhan daripada 1000 hari. Daripada umur panjang kita jauh dari hadirat Tuhan. Maka dari itu kita perlu firman Tuhan. Inilah yang membawa kita dekat sama Tuhan. Dan Paulus berkata juga, karena pengenalan akan Kristus, Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah.
supaya aku memperoleh Kristus. Jadi untuk tahap seperti Paulus ini ya nggak gampang. Betul, nggak gampang. Sebab semuanya harus dianggap sampah. Semuanya harus kita tinggalkan. Dan itu juga nggak gampang. Nggak gampang, nggak mudah. Nggak bisa secara instan, blek langsung jadi. Wah, nggak bisa. Bahkan ketika saudara mendengarkan firman ini, nggak bisa langsung seperti itu. Langsung jadi seperti itu. Harus mendengarkan terus. Merenungkan terus, melakukannya. Ketika kita menganggap semuanya ini adalah sampah. Wah, berarti kita udah siap dipenjarakan juga. Sama seperti Paulus. Udah siap bermegah di dalam penjara. Kalau kita bermegah di istana presiden, wajar. Tapi bayangin, Paulus bermegah di dalam penjara. Dan hal itu bukan hal yang menyenangkan. Di dalam penjara bukan makanan yang enak yang diberikan. Bukan nasi bungkus, bukan nasi uduk. Ada hal-hal yang gak enak di dalam penjara yang kita temukan. Kekerasan, aniaya, penderitaan. Semua dialami oleh Paulus. Tetapi dia masih bisa bermegah. Begitu juga dengan kita. Ketika kita sedang mengalami penderitaan. Kita juga pasti akan bermegah ketika kita bergaul intim dengan Tuhan. Makanya renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Siang dan malam itu bukan berbicara tentang waktu. Tetapi juga tentang kondisi kita. Keadaan kita baik, oke. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Keadaan kita baik, oke. Berkat mengalir, oke. Keadaan lagi mengalir berkat, lagi sehat-sehat. Tapi malam berbicara tentang kondisi di mana kita menderita. Ada kondisi di satu titik di mana kita juga berada di titik yang paling rendah. Di mana kita cuman hanya berpikir stres dan stres. Makanya Tuhan berkata, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Maksudnya itu di segala kondisimu, di segala waktumu, di segala kesibukan. Renungkan. Supaya engkau juga mendapatkan jaminan. Jangan seperti kita di dalam kitab Hakim-Hakim. Seperti bangsa Israel. Siklusnya bolak-balik aja terus. Bolak-balik aja terus. Berontak. Penindasan lagi. Perbudakan lagi. Tobat lagi. Buat dosa lagi. Makanya di sini yang mau saya sampaikan itu adalah bergaul intim dengan Tuhan akan membawa perubahan dalam hidup kita. Jadi perubahan itu juga bukanlah perubahan sampai terjadi suatu perubahan. Baik itu dari pikiran kita, dari cara bicara kita, dari cara tindakan kita. Sebab Tuhan itu adalah kasih. Nah ini dia. Ayat yang terakhir, supaya kita paham. Matius 9 ayat 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Ya boleh. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan memanggil orang berdosa. Pengenalan akan Allah. Supaya apa? Merubah kita. Makanya bangsa Israel itu erat akan kebaikannya, akan jiwa sosialnya. Sebab di dalam Yesaya 1 juga udah dijelaskan mengenai tentang korban-korban yang banyak itu, tentang hari-hari raya, tetapi tidak memperdulikan terhadap sesamanya. Tuhan benci itu. Sebab kasih yang benar itu ketika kita udah benar kasihnya kepada Tuhan akan terrealisasikan kepada sesama. Belas kasihan. Mari kita jangan sampai kita menghakimi saudara kita. Ketika kita merasa paling benar. Ketika kita melihat ada yang berbuat salah, tegur juga dengan kasih. Ingat, jangan sampai kita menelanjangi seseorang. Tetapi kita membalut. Ketika ada luka itu kita balut. Kita balut. Makanya kita harus semakin serupa. Sebab Injil yang benar. Sebab pemahaman yang benar akan firman Tuhan akan membuat kita serupa dengan Kristus. Membuat kita sama. Memiliki rupa dan
gambar Allah. Amin untuk firman. Mari saya undang tim profetik untuk maju ke depan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam sorga, sungguh kami mengucap syukur Bapa buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu dalam setiap kami Tuhan. Tuhan, melalui firman-Mu Tuhan, kami boleh ditegur, kami boleh dimurnikan kembali Bapa, agar kami Tuhan diingatkan kembali akan kasih-Mu yang begitu besar terhadap kami Tuhan, akan pengorbanan-Mu yang begitu besar kepada setiap kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur Bapa buat kasih-Mu kepada kami Tuhan. Ajar kami Tuhan mengerti apa arti pengorbanan-Mu. Ajar kami mengerti Tuhan arti kasih-Mu dalam hidup kami. Agar kami juga Tuhan dapat menjadi terang dan garam bagi orang-orang di sekitar kami. Ajar kami menerapkan kasih yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk mengampuni sesama kami. Ajar kami Tuhan untuk mau melayani sesama kami. Ajar kami juga Tuhan untuk mengasihi. Sebab Engkau adalah kasih. Hanya di dalam Tuhan kami dapat menghasilkan buah yang banyak. Kami bersyukur Tuhan melalui firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami semakin hari boleh semakin bertumbuh. Kami boleh menghasilkan buah yang banyak di dalam-Mu Tuhan. Agar setiap orang yang berada di sekitar kami boleh diberkati. Dan nama-Mu boleh dimuliakan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah melayani. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya bahwa kita jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan hari ini kita diberkati, amin. Haleluya. Kita akan mendengarkan warta sepekan. Shalom. Selamat datang kepada jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah di GBI Kota Baru Jambi. Apabila saudara belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami rindu menantikan kedatangan saudara kembali di tempat ini. Dan berikut adalah jadwal ibadah yang ada di GBI Kota Baru. Ibadah raya pertama dimulai pukul 7, ibadah raya kedua dimulai pukul 10, ibadah raya ketiga dimulai pukul 16.30 bertempat di gedung utama GBI Kota Baru. Ibadah pertama Anak Betel Indonesia dimulai pukul 8.30, ibadah kedua Anak Betel Indonesia dimulai pukul 10 bertempat di gedung utama GBI Kota Baru. Ibadah Wanita Betel Indonesia akan diadakan setiap Selasa pukul 19 bertempat di ruang Anak Betel Indonesia. Ibadah Pemuda Remaja dan Dewasa Muda Betel Indonesia akan dilaksanakan setiap Jumat pukul 19 bertempat di ruang Anak Betel Indonesia. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk bergabung di dalam komunitas sel GBI Kota Baru dapat menghubungi Ibu Yeni Sinaga untuk wilayah Pos PI Pasar dan sekitarnya, Bapak Yehuda Mordekai untuk wilayah Pos PI Simpang Acai dan sekitarnya, Bapak Luas Sihombing untuk wilayah Pos PI Mayang, Patimura dan sekitarnya, Bapak Heri Tobing untuk wilayah Pos PI Jeramba Bolong dan sekitarnya. Bagi jemaat Tuhan yang telah mengambil formulir pendaftaran Tamborin GBI Kota Baru dapat segera mengembalikannya ke Aser. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk mendukung dalam dana, perbaikan pemeliharaan gedung gereja dan alat-alat multimedia dapat melakukan transfer melalui rekening sebagai berikut.
Bagi jemaat Tuhan yang telah menerima formulir data jemaat, dapat segera mengembalikannya ke Aser atau dapat mengisi data melalui barcode yang tersedia di grup WA GBI Kota Baru. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan layanan gereja, sekretariat, atau informasi yang berhubungan dengan gereja, silakan menghubungi ofisial GBI Kota Baru di nomor 0857 0931 1292. Gembala Sidang dan staf mengucapkan Happy Birthday dan Happy Wedding Anniversary bagi jemaat Tuhan yang merayakannya pada minggu ini. Dan berikut adalah nama-nama yang berbahagia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Orang-orang yang berulang tahun, saya minta jemaat yang baru pertama kali beribadah di tempat ini boleh bangkit berdiri. Haleluya. Ya, bagi nama-nama yang sudah disebutkan, yang berulang tahun hari Minggu ini, berulang tahun pribadi maupun pernikahan, boleh maju ke depan. Ada yang berulang tahun? Haleluya. Tiba saatnya kita akan membacakan visi dan misi GBI Kota Baru. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita baca dalam hitungan 1, 2, 3. Kamilah keluarga yang terpilih dan harmonis, yang dipanggil Tuhan untuk melayani bersama-sama sampai kerajaan kekal. Kami bersyukur dan berterima kasih buat pagi hari yang indah ini. Kami sudah memuji menyembah Tuhan. Itu Tuhan kami serahkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu, karena Tuhan sudah memberikan anugerah yang besar bagi kami, kesehatan dan kekuatan, dan bahkan kami sudah mendengarkan firman Tuhan untuk meneguhkan, menguatkan kami bahwa Kristus pusat iman dalam hidup kami. Di saat Yesus pusat hidup kami, Tuhan Engkau rela berkorban bagi kami. Bahkan Tuhan Kristus menjadi kekuatan bagi kami, dan Kristus menyatakan kuasa-Mu bagi kami, supaya kami mempunyai kekuatan dimanapun kami berada, supaya kami menjadi saksi hidup, saksi yang terbuka dimanapun kami berada. Kuatkan, teguhkan iman percaya kami, supaya kami bukan hanya sekedar pendengar firman Tuhan, tetapi kami menjadi pelaku dan bertindak dimanapun kami berada, sehingga firman yang kami dengar pada pagi hari ini itu menjadi terlaksana di dalam setiap perjalanan pribadi kami, keluarga kami. Terima kasih, berkati hamba-Mu Bapak Gembala yang sudah menyampaikan, berkati seisi rumah tangganya, keluarganya Bapak yang baik. Terima kasih istri dan anaknya kami serahkan di dalam tangan-Mu, dan juga Gembala Pembina Bapak Ruben Adi Abraham kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu dan memakai dengan luar biasa. Terima kasih Bapak yang baik, dan juga kami mau berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu. Tuhan kami serahkan di dalam tangan-Mu. Mereka yang sakit sembuhkan, mereka yang lemah tubuh Engkau kuatkan. Kami merindukan seluruh sidang jemaat-Mu, bukan hanya sekedar hadir dan duduk, kami merindukan supaya mengambil terlibat dalam pelayanan, dalam penuaian, setia dan semakin bertumbuh di dalam lawatan Tuhan. Mari Bapa yang baik,
Tuhan, Engkau teguhkan, kuatkan iman seluruh sidang jemaat-Mu, supaya mereka mau ambil pelayanan sekecil apapun untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dan juga kami bersyukur dan menyerahkan seluruh para pelayan pagi hari yang indah ini. Tuhan, Engkau memberkati mereka dan mengembalikan upah bagi mereka sesuai dengan porsi kami dan karunia talenta masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga mau berdoa buat bangsa Indonesia. Kami serahkan di dalam tangan-Mu, bahwa bangsa ini Tuhan adalah bangsa kepunyaan-Mu Tuhan. Curahkan hujan pertobatan, keselamatan. Kami terus memberkati pemimpin kami Bapak Presiden Jokowi, jajarannya dan semuanya kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Siapapun yang akan menggantikan hamba-Mu ini, biarlah Tuhan benar-benar berasal daripada Tuhan dan mengasihi seluruh umat-Mu Bapa yang baik, masyarakat yang ada di Indonesia, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami bersyukur ada di kota Jambi, supaya kami terus berdoa buat kesejahteraan kota Jambi. Kami bersyukur kami bisa bebas beribadah, itu semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, shalom buat bangsa Israel dan kota Yerusalem. Terus kami memberkati bangsa ini, karena bangsa ini adalah bangsa pilihan-Mu, umat-Mu sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, shalom. Kami mau berdoa buat para penginjil dimanapun berada. Tuhan, Engkau pakai Tuhan para hamba-hamba-Mu dimanapun berada, sesuai dengan kekuatan, kemampuan, hikmat yang daripada Tuhan. Tuhan memberikan keberanian dan juga keluarga yang ditinggalkan mereka menjadi saksi dimanapun mereka berada, dan cukupkan segala apa yang mereka perlukan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa yang baik. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu, usaha pekerjaan mereka, apapun yang bisa dilakukan oleh tangan mereka, buat berhasil dan beruntung. Jauhkan dari segala belalang peraha, pelompat, pengirik. Kami tolak, kami patahkan itu semua dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya, yakin. Kami khusus buah hamba-Mu Lasni Tuhan, kami serahkan Ibu Lasni dalam tangan-Mu. Dalam segala proses perobatannya Tuhan, Engkau campur tangan. Engkau dokter di atas segala dokter, mampu melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Karena Engkau berkata, Allahku sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Karena Tuhan yang sanggup mengubah segala sesuatu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan menerima berkat. Sedang jemaat Allah, mari kita angkat tangan. Mari kita terima berkat dari Allah Bapa. Apabila Engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah dan melakukannya dengan setia, segala perintahnya yang disampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagian. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandungan, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Engkau akan terus naik dan bukan turun. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, bersukacitalah dan jadilah berkat. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.